filmnya bagus ya untuk anak muda, apalagi anak muda zaman sekarang mungkin lebih oke lagi kalau misalnya ada lagi tuh film tapi diperbarui, jangan yang tempo lama gitu, di tempo barunya. Identik dengan ininya apa? eh, Kegantengannya. Ya, gantengannya sama permen karet ya. Jambul dan permen karet ya. Permen karet. Terus sama Boim. Mas Boy. Mas Boynya tuh Mas Boy. Ya, lucu, menghibur. Pokoknya remaja banget deh. Silman, terbitin lagi dong buku-buku lupusnya atau enggak bikin lupus-lupus yang baru ya kan. Kalau nggak salah dia juga ngarang sinetron yang sekarang yang booming banget, Cinta Fitri ya. Terus sama dulu yang kemarin itu Melati untuk Marvel. Ya menurut saya sih dia pengarang yang cukup hebat ya. Mas Hilman terus berkarya untuk perfilman Indonesia. So wanna free, this is where I want to be, La Isla Bonita. And when the samba play, the sun will set so high, ring through my ears, instinct my ears, your Spanish lullaby. Halo, apa kabar semuanya? Tadi sudah ada beberapa yang menyatakan bahwa kangen dengan lupus begitu ya. Mas Hilman terbitkan lagi dong lupusnya begitu ya. Ini di saya ada yang zaman-zaman dulu. Ada 11, ini nggak seberapa, semuanya ada puluhan, nanti angkanya berapa saya tanya langsung ke Hilman Hariwijaya. Mana Mas Hilmannya nih? Halo Mas Hilman, Halo, apa kabar? baik. Lama nggak kelihatan. Mas, ini kalau mau tanya langsung gitu ya. Awalnya nulis itu dari mana Mas Hilman sukanya? Awalnya nulis, mungkin dari setiap orang kan pengen ngetop waktu kecil ya. Waktu SD, terus saya ngelihat ada teman yang jago main basket, ngetop, terus jago matematika selalu bagus nilainya, dipuji-puji. Apa tuh SD atau? Waktu SD, terus SD. pas SMP pengen punya sesuatu gitu yang Hilman bisa. waktu SD ngetop nggak? Oh, Belum. Hilman gitu semua tahu. Oh oke. Nah, Nah waktu itu kebetulan saya suka baca di perpustakaan, terus saya pikir gue juga bisa ini ngetop apa kali. sih Gitu. yang sedang dipegang nih? Maknanya untuk Hilman Hariwijaya itu Ya apa? ini dulu waktu karena nggak bisa Basket nggak jago main enggak, basket, gitu ya? jadi di perpustakaan baca-baca buku Lima Sekawan, buku yang paling saya suka. Terus dari sini akhirnya kayaknya kalau jadi pengarang asik juga gitu. Jadi mulai di situ akhirnya ikut ngirim-ngirim naskah dan juara 2 lomba mengarang. Langsung juara, langsung. Oh, lo langsung nulis pertama langsung juara. Pasti Enggak sih, berproses kan? ada proses sedikit tapi jadi pas berapa kali kirim terus ada lomba mengarang di majalah SD, SMP, SMP. SMP. Ya, kelas 2 SMP, jadi langsung menang, ya udah habis itu dapat hadiah mesin tik, ya udah nulis aja. Mesin tik. Iya, Zaman dulu zaman ngomong dulu. apa? Jadi kalau salah mesti awal dari awal lagi Ada gitu tip ya. X-nya tuh. Oh, ada tip X. Oke, tapi sebelum itu masih sempat berproses kan waktu SD sempat lihat-lihat majalah Bobo ke Iya, redaksinya begitu. Iya, waktu SD kebetulan kan saya rumahnya tuh di Selipi ya. Terus ada satu ini komplek penerbitan di Palmerah deket banget, jadi sering main ke situ gitu. Di situ tempatnya Bobo. Ada Bobo, ada Bobo? Hai, Kompas Group. Oh, oke. semuanya deh. Bobo kawanku. Kawanku enggak. Enggak di situ. Hai. Hai, terus Intisari. Oke, apa yang membuat Hilman kemudian datang main ke sana nongkrong duduk begitu? Karena nggak tahu kenapa tuh saya selalu suka gitu kalau misalnya Bobo kan seminggu sekali terbit. Selalu Langganan. nungguin gitu, nungguin di depan gitu, begitu langsung baca sampai akhirnya saking sukanya tuh jadi pengen tahu prosesnya gimana sih sampai orang bisa bikin komik Bobo waktu itu atau nerbitin sebuah ini. Akhirnya karena tertarik saya ngintip-ngintip ke itu redaksinya. Dapat gitu. sesuatu di situ. Dapat sih ini suasana kreatifnya aja dapat, mereka tuh semuanya sibuk kerja gitu. Terus kayaknya asik banget ya kerja kayak gitu ya. Dari situ Dan termotivasi lah. Dari situ terus ke majalah apa lagi? Kan makin besar, Hilman coba ke kawanku. Ke kawanku ya. Ke kawanku pas SMP, terus sempat 1 bulan jadi redaktur tamu gitu. Di situ kan ada satu pengarang yang menginspirasi saya, Mas Aswendo itu.
Nah dia bikin ini kayak koran remaja sisipan yang dikelola oleh remaja semuanya gitu. Menulis atau apa prosesnya waktu Hilman datang Digembleng dulu, dikasih tugas. dikasih gitu. tugas Kasih apa? tugas wawancara. Misalnya lagi ada SEA Games gitu, wawancara atlet-atlet kayak Tengok gitu. ke kanan deh. Masih muda aja. Masih muda aja. Nih Mas Wendo namanya sudah disebut-sebut. Mas Wendo namanya sudah disebut-sebut Mas. Oh iya, kalau dia Sebut gitu. berdosa kalau nggak nyebut nama saya. Enggak, dia hebat. Oke, tulisan pertama langsung di ACC oleh Mas Wendo atau sempat ditolak gitu? Sering ditolak. Enggak, Tulisan perasaan kayak yang saya nggak keberapa pernah- ratus yang diterima? Nggak pernah nolak, nggak pernah nerima, jadi masuk sendiri aja. Pernah kejadian lucu waktu itu kan saya nanyain cerpen gitu, Mas gimana cerpennya? Yang mana? Ternyata dia habis makan itu buat kuak-kuak gitu itu. Oh, makan apa? Pisang goreng. Pisang goreng? Terus jadi nggak ada ininya dia. Ayo kita cicipi kalau begitu. Wow. Ya. Jadi kalau dipraktekan, kalau dipraktekan kayak begitu. Ini Coba kamu misalnya, tadi ceritanya lagi makan ayam, daging ayam atau apa, jadi oke, lebih enak. gini. Ini ceritanya mejanya Mas Wendo gitu kan. Ini meja Iya. penuh sama naskah-naskah gitu. Di mejanya ada ini. Pisang goreng. Dan ini naskahnya Hilman di Iya, sini. waktu itu. Terus kemudian jadi lap. Yang mana dia buang gitu. Coba dicontohin Mas. Contoh. Mas Wendo contohin Mas. Enggak deh, perasaan saya punya tisu banyak enggak ya? Ya kayak gitu gambarannya. Tapi enggak, itu udah berani dia. Dulu kalau naruh naskah di meja saya, dia tinggal. Dia berdirinya agak jauh, takut nanti komentar saya apa. Jadi saya memang rada selebriti dari dulu. Enggak bener ya, Man ya? Enggak terlalu Banyak enak korbannya juga. lah. Banyak korban, ya mungkin tapi bagus ya dia mulai menulis. Waktu itu kalau nggak salah, karena ada seri di majalah itu, udah ada seri, ada Keluarga Cemara, Imung. Dia jadi bintang film loh, di Imung jadi modelnya Imung. Iya, Gimana? jadi pernah jadi model Bisa, iklannya bisa. Imu. Biar ada pas-pasan padahal ya tadi ya. Nih Mas Hilman kalau mau cicip boleh, kami kembali saat lagi. But I woke up yesterday, there's another naughty word. Somehow I have to find. And I try to make my way to the ordinary world. Sur, nih ada cewek cuma satu, Sur. Ini jatah gua, Sur, ya. Saya kesini. But I won't cry yesterday, there's a Wih, Boim datang. Kaki gua nih, kaki gua kejedot. Kenalan dong. Nama saya Boim. Ya, nggak tahu ya. Kenapa saya begitu terkenal ya sama Merah Putih? Mungkin karena saya pernah jadi cowok sampul majalah. Iya, majalah Bobo. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Saya boleh dong bacakan salah satu halaman ya. Dari Wah, segi nanti saya nangis mana tisunya. enggak, ini Lupus ini cerita yang santai kok di mana nih episode Cinta Olimpiade. Bu, Wih. Setelah menyiapkan segala macam yang diperlukan, termasuk minta film gratis dari Mbak Sri, Lupus Lonong Boy pergi dan sempat mampir sebentar ke mejanya Mas Wendo yang belakangan menghilang entah kemana. Mejanya nampak seperti biasa, berantakan. Saingan sama rambutnya. Dan kunjungan Lupus ke mejanya itu bukan karena kangen, lama nggak ketemu bosnya itu, tapi karena di mejanya ada sekantong tahu goreng. ya. Ini real ya?
Real ya? Real nggak? Real nggak? Jadi mampir ke ruangannya Mas Wendo memang untuk minta gorengan gitu. Udah Tapi kenyang nggak- terus pergi. bukan ruangan loh, itu kita mejanya, Emper. iya, nggak ada ruangannya kayaknya Nggak ada ya. sekatnya, jadi sama siapa aja boleh masuk. Oke, di sini nama Mas Wendo berulang-ulang disebut-sebut. Halo Mas, lama nggak kelihatan, sibuk ngurus Sandiwara TV ya? Dan lain-lain dan lain-lain. Tapi gini loh Mas, Mas Wendo ketika pertama mengizinkan Lupus masuk menjadi salah satu halaman di Hai, alasannya apa? Pasti lucu, ada kekuatannya lah. Kekuatannya di generasi remaja ini adalah bahwa kalau tekniknya, tapi ini susah diceritakannya. Narasi dan dialog langsungnya bisa menyatu. Itu tapi dari segi karakterisasi sebagai remaja bagus banget. Ya, pacaran juga nggak terlalu berani-berani amat, paling berani pacaran pas foto gitu loh. 4x6 kesini aja yang dipegang-pegang gitu kali gitu nggak tahu. Sekarang kan yang remaja yang sangat sederhana digambarkan itu bahwa naik bis kota aja dia bisa menikmati. Senengnya, enaknya naik bis kota itu paling nakalnya cuma karena permen karetnya ditaruh di mana. Lebih itu enggak. Hormat pada orang tua dan ini menurut saya ini nilai-nilai ini luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kita pikir ya semuanya pasti ada lebihnya, ada kurangnya gitu. Yang ini nggak terpikirkan. Hormat orang tua, cinta tanah air, persahabatan. Nah, nilai-nilai itu luar biasa di Lupus itu luar biasa. Dan sampai banyak sekali episode dan akhirnya dibukukan ya. 10 kisah Lupus yang ada di Hai dijadikan satu buku. Ya. Ini atas izin Mas Wendo juga. Ya, itu sudah divisi lain penerbitan, tapi waktu itu cepet banget ini. Tapi bahkan menurut saya yang jumpa fan yang pertama itu yang bisa meledak sampai kemudian tokonya pecah katanya baru Serius? Ya. Saya Gimana? sendiri jadi pengarang jumpa fan nggak ada yang datang, tapi dia yang datang banyak. Jadi mungkin nanti kalau saya mau jumpa fan lagi ngajak dia. Iya Mas, itu buku pertama atau buku ke... Di Gramedia Matraman. Oke, sampai meledak begitu. Ada fans yang luar biasa gitu? Wow, dia menggila-gilai dia banyak banget. Semuanya pakai permen karet sama jambul. Itu yang Cowok-cowoknya. Modelnya, iya. Wow. Jadi Oke. tampilannya jadi ikut-ikut Lupus waktu pas yang datang di sana gitu. Pernah nggak ada fans yang gila banget gitu? Ya ada sih, ada. Ya misalnya? Ya sering datang ke rumah gitu. Akhirnya lama-lama jadi keseringan, terus kalau kita nggak menemuin dia mau ngancam membunuh lah segala macam kayak gitu-gitu. Terus nama Lupus dari mana? Sebetulnya belum kepikiran penyakit sekarang ya, waktu itu cuma pengen pikir nama yang kalau misalnya orang inget lupus itu nggak ada yang lain, Ya. dia ingetnya hanya lupus itu gitu. Tapi nggak dulu ada kayak planet atau apa model gitu ya. Waktu itu emang ini saya juga kan suka astronomi gitu. Nah, ya ada itunya. Terus ada rasi bintang lupus, dari situnya juga ngambil. Oke. Mas Wendo, sekarang ini ada nggak sih penulis yang khusus fokus di remaja dengan segala macam hidupnya yang seenaknya, dengan kata-katanya ini kan katanya merusak bahasa Indonesia waktu itu ya. Itu yang di depan tadi saya pegang antara narasi itu misalnya pada suatu hari ibu pergi ke pasar lalu digigit anjing. Huk-huk. Nah, huk-huk anjing ini bebas, penulisannya bisa macam-macam. Nah, ini oleh Hilman dijadikan satu. Tidak terlalu berjarak, tapi tata kramanya itu masih tetap enggak merusak bahasa sama sekali enggak. Yang bilang rusak bahasa enggak ngerti bahasa Indonesia itu. Iya jauh. Enggak lah, ini sebetulnya pendekatan ini yang harus. Pastilah sekarang ada yang namanya teen liquid itu, ada yang namanya apa. Enggak apa-apa, itu juga mungkin perkembangannya karir, tapi nilai-nilai ini ya masih ada. Ke atas, ya beriman atau apa pun namanya, dengan lingkungan, persahabatan, ini menurut saya tetap harus ada. Kapanpun nilai-nilai ini bisa abadi. Oke, tapi di situ Hilman menggambarkan Lupus itu sebagai alter egonya Hilman gitu. Hilman ingin seperti Lupus atau tokoh yang sebetulnya ideal. Lupus tuh ya karakternya kayak Mas Wendo gitu, konyol, terus Enggak konyol saya. konyol banget ngerjain orang gitu, pokoknya Jahil. Jadi korbannya tuh orang-orang Hai itu jadi korban Joko ya terutama tuh. Tapi gini, ya kalau saya boleh potong, sorry, itu ya kesamaan ini idealisme seseorang atau alter ego tadi dengan yang bukan iya. Orang menemukan ciri-ciri lupusnya di Hilmannya ada misalnya, dan nggak apa-apa itu sih bagus.
beberapa idenya yang awal Hilman itu dari kejadian-kejadian seperti itu. Cerpen yang menang di Hai ya Hil ya. Iya. Bian yang tidak pernah ada kurang lebihnya gitu. Mungkin saya tidak tahu persis apakah ibunya keguguran atau main idea itu yang kemudian nyambung ke arah ini. Ini sebetulnya nilai yang menurut saya nilai plus yang luar biasa dari cerita. Saya mau aplaus semua untuk Mas Wendo dan Hilman. Tetapi di situ Hilman ada di situ tokohnya. Tokoh-tokoh yang lain semua real. Iya, Boim Gusur itu ada. Boim real, Gusur juga real. Sesuai Poppy namanya real masing-masing. Poppy enggak, kalau lupus Jangan-jangan, Poppy. tapi liria dong liria. Itu semua real ada ya. Iya. Sampai Tadi siapa cewek gue lagi duluan, yang gue tuh udah naksir dia, lo akhirnya lu harusnya Lu tahu diri dong. bukan kan gue udah naksir dulu, lu jangan deket-deketin lagi, jadi Makanya aduh. Kenal Sur, nggak lo sama suara gimana ini? sih Sur? jangan Waduh. bikin malu. Bukan, gue udah. Sur, nih ada cewek cuma satu Sur. Ini jatah gue Sur ya. saya kesini. Takut, sama kamu takut. Waduh, takut mau playboy ya. Boim dan Gusur. Ini semua real ya. Sini. Sifat asli mereka digambarkan secara persis di buku-buku ini. Iya, betul. Itu ya Gusur ya begitu kalau ngomong nyastra. Terus suka mandi di depan bercanda kolor doang mandi di depan rumahnya itu setiap hari saya lihat tinggal sama engkongnya gitu. Boim juga begitu sama nyanya. Jadi emang dari mereka terus dikembangin lagi gitu. Oke. Nanti ada cerita banyak dari Boim dan Gusur ya. Saya mau memperlihatkan juga nanti saat mereka kurus-kurus semua nih. Kami kembali saat lagi. Tangisan dan tawa setari yang canda, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan Man, nih biar gede saya tambahin Pak. tangisan dan tawa. Sayang menyayangi Pus. Daripada jadi bintang gosip, kenapa Ye nggak jadi wartawan gosip aja? Eke nggak kirim berita gosip. Eke cuma bilang, Lupus sekarang kayak Brigitte Bardot, bintang film Prancis yang sayang sama binatang. Eke kan juga sayang sama binatang, Pus. Makan, Vi. Boy, Aduh. Vivi bisa mati nih gara-gara makan semut. Alah, semut aja, Vi. Kemarin gue 2 kali lawar. Bacanya apa nih, Vi? Kokorono Tomo. Horotokono. Dua-duanya, betul. Vivi, begohong. Yunita, lihatlah matahari, rumput, dan batu menjadi saksi cinta saya, Nyit. Sungguhan, Nyit, aku betul-betul mencintaimu. Oh, Yunitaku, terimalah, Nyit. Hah? Setan loh! Kurang ajar loh, Bos! Film yang tadi pemainnya real semua ya. Semuanya. Ini semua. Itu emang kisah nyatanya kayak gitu. Enggak lah. Kisah nyatanya Lupus gitu gimana sih mau syuting kok nggak manggil Eke sih? Gimana dong? Ini satu lagi nih. Ini dia nih Vivi Alone. Mau di situ semua atau mau di sini? Nih, cewek di sini. Boleh. Nah, tadi Vivi Alone tapi sempat diperankan bukan oleh Mbak Vivi ya. Ini Vivi Alone, nama aslinya Vivi Alone kah? Vivi Alone. Yang menyebut nama Alone itu siapa duluan? Bukannya nama lu. Nah, lo tunjuk-tunjukkan. Dia promosi gitu. Kalau belum punya pacar waktu itu jadi alone. Cie. Dia terus tapi yang mempromosikan, mempopulerkan Lupus. Iya. Hilman. Dan itu gayanya seperti yang di film tadi nggak sih? Sok Aslinya artisnya iya dulunya. Jadi sok kemana-mana artis. bawa pulpen gitu. Ya begini Sampai lah. hari ini. Masih. Sekarang udah insaf kali pakai jilbab dulu rambutnya disasat gitu. Punya cerita apa sih nih kalau ngumpul kenalnya masing-masing? Kenal Gusur, kenal Boim, kenal Vivi di mana? Di SMA enggak kan? Kalau Gusur iya di SMA. Di Kalau SMA Boim Gusur.
ada teman dia teater ya. Aha. Bukan, sebetulnya. Bukan. Gimana sih? Jadi waktu Hilman sama Gus Dur jalan-jalan malam minggu kan, lewat trotoar ada tong sampah. Saya di situ. Atau Gus Dur yang cerita, ketemunya gimana? Iya, Hilman tuh dari SMP sudah nulis ya. Udah kenal dari Saya kenal kelas 1 SMA, jadi waktu itu saya ngasuh majalah dinding, saya ajak Hilman gitu kan, untuk mengisi majalah dinding tersebut. Tapi Hilman malah ngajak saya nulis di majalah Hai waktu itu. Ya kita berteman tuh sampai akhirnya Hilman menulis Lupus. Gitu. Jadi kalau penulis itu kan paling enak adalah menceritakan apa yang dialaminya sehari-hari. Nah, dia menulis teman-temannya gitu kan. Salah satunya saya. Nah, setelah Lupus terbit, kita bertemu Boim kebetulan. Nah, nemu ini jadi sebenarnya di mana? Di Trubus, Ketemunya di Tong Sampah, atau di mana? di ini Cibubur. Jadi waktu itu kita melihat ada pertunjukan lawak. Ya, waktu itu ada orang lagi melawak gitu kan. Kita bilang ini cocok nih untuk karena kebetulan Hilman ingin mengembangkan karakter-karakter cerita Lupus. Lawakannya waktu itu lucu waktu itu. Nah, jadilah Boim ini. Sekarang ya lucu juga ya. Oke. Nah, terus dapatlah gitu. Jadi nah, ketemu Vivi di mana? Zaman dulu kan kalau mau jadi artis tuh paling gampang deketin wartawan. Nah, jadi berusahalah Eke mendekatkan si Ye ini. Udah song artis dari dulu ya. Udah. Tapi faktanya sampai hari ini nggak pernah diorbitin gitu loh. Itu masalahnya. Nggak pernah dia muncul tapi tutup. Jadi kebetulan, jadi waktu itu kan serial Lupus itu kan long term ya, panjang sampai sekian tahun. Jadi kan harus ada pengembangan karakter gitu. Jadi kebetulan ketemu Vivi yang memang cita-citanya mau jadi artis gitu kan. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya sudah. Sampai hari ini masih jadi cita-cita ya. Tapi saya bawa ini nih. Nah, dimakan. Nggak bisa. Udah nggak bisa. ingin melihat seperti yang jadi ikonnya gitu nih, yang seperti ini. Nggak bisa. Loh, nggak bisa? Dari dulu saya nggak pernah bisa, kan itu alter ego, jadi pengen bisa jadi. Pengen bisa terus dibuatlah kayak begitu. Aslinya nggak bisa. Niup sedikit pun Cuman pecah tuh terus. pecah Coba dikit, terus. coba Dikit aja dicoba. Justru dikitnya itu. Boim aja, Boim. Enggak, orang tuh kangen banget loh ya. Bertahun-tahun orang banyak SMS ke saya, BB ke saya, pengen dong lihat Hilman makan permen karet. Ini Rian saatnya. yang jago, Rian Hidayat tuh jago. Tuh, almarhum. atas permintaan para penonton. Iya. Coba, ayo, sedikit aja. Ya. Lama. Sambil ngobrol aja. Gigit aja. Man, nih, biar gede saya tambahin, Pak. Dua, biar gede, balonnya gede. Sur. Kenapa enggak yang lain gitu? Kenapa permen karet? Ya, permen karet kan melambangkan cerita Lupus sih sebetulnya, itu kayak permen gitu. Jadi sesuatu yang sweet, yang manis, kita baca sebentar, terus kalau udah pahit, lupain aja gitu. Jadi ini emang buku Lupus tuh emang kayak permen karet, hiburan. Kalau kamu kenapa lagi enggak apa ya? Saya Anak masih muda. ingat soal permen karet itu karena itu diskusi waktu itu. Jadi pada masa itu tahun 86 ya, jadi anak-anak tuh udah mulai banyak yang merokok tuh, ada SMP. Nah itu kenapa nggak SMA. rokok gitu Nah, misalnya? Maksudnya Hilman mencari personifikasi lain, kenapa nggak permen karet gitu kan? Jadi sebetulnya satir ya kepada kondisi pada saat itu. Gitu. Yang Sampai sekarang nggak berhasil nih nggak nyoba. berhasil. Coba dong. Ayo. ketelan. Ini bakalan sampai sore. Hah? Ketelan? Nggak jadi kan? Ini ditungguin loh sama semuanya. Di countdown aja. Di countdown. 10, 9, 8, 7, 7, balon. 6, Nggak bisa. 3. Kami kembali saat lagi. Jangan lambat untuk berusaha dan lambatlah sudah menipu sanubari tak semudah kusangka yakin akan cinta. Hilman ini orangnya tuh pengen banget semua ceria gitu. Nah dia sendiri tidak bisa ceria sebetulnya. Dia sendiri sebetulnya Dia karakternya pendiam. Pendiam, apalagi kalau dia tidur, pendiam. Jiwa terlambat untuk berusaha dan lambat.
adalah lagu salah satu soundtrack film Lupus. Dari 6 film ya, semuanya Hilman, main hanya satu kan yang tadi udah dilihat ya. Semua Hilman terlibat langsung di dalam skenario, kemudian skrip, pemilihan Cerita dan aja, lain-lain. kalau skenario enggak. Enggak. Skenario waktu itu ada yang nulis. Kecuali yang kita main ya, kita skenario sendiri. Ini difilmkan kan karena novelnya begitu laris sampai terjual berapa juta? Laporan terakhir 3 juta lebih. 3 juta? Wow, 3 juta untuk semua judul? Iya, untuk semua judul tuh. Judul Lupus. Nggak pernah nyangka kan? Enggak. Apa yang membuat Hilman merasa apa ya? Oke, ini orang laku suka karena kenapa? Itu di situ Hilman bikin lepas atau gimana sih pada saat itu? Ya karena mereka ini Lupus berhasil menjadi identifikasi remaja pada saat itu gitu. Mereka merasa, oh Lupus tuh gue banget. Hilman sendiri kan sebetulnya orangnya gimana sih? Aslinya dia pendiam. Pendiam, pemalu. Hilman menurut kita. Hilman. Hilman menurut saya orangnya baik budi, tidak sombong, rajin menabung, serta sering membantu ibu menghabiskan uang bapaknya. Enggak, orangnya baik, terus dia perhatian, rajin belajar dan dia ingin sekali dunia itu menjadi ceria. Dia paling gak suka kalau Jakarta macet. Sebenarnya kalau Hilman mau mencalonkan diri jadi gubernur DKI, saya akan pilih diri saya sendiri. Karena gini, Hilman ini orangnya tuh pengen banget semua ceria gitu. Nah dia sendiri tidak bisa ceria sebetulnya. Dia sendiri sebetulnya karakternya pendiam. Pendiam, apalagi kalau dia tidur, pendiam. Dia tuh nggak banyak bicara gitu. Nah tapi dia pengen sekali dirinya tuh ceria gitu. Maka diciptakanlah tokoh Lupus. Nah kebetulan dia punya teman-teman yang ceria. Kalau kita kan orang ceria dimanapun, apalagi di baja nggak bisa diam saya nih. Kalau naik baja itu bergerak terus. Pasti. Gimana Vi? Karakter Hilman yang aslinya sebetulnya? Ya sama kayak Boim bilang sih, pendiam, baik hati. Dan tidak sombong ya. Nah ini di sini ada Hilman interview with the nyamuk gitu ya. Ada di bagian belakangnya juga sedang foto dengan salah satu personel Duran-Duran, Nick Rhodes. Iya. Ini memang lagi wawancara beneran sebagai wartawan. Iya, lagi wawancara. Waktu itu kan saya juga wartawan freelance majalah Hai. Kebetulan penggemar beratnya Duran-Duran pada saat itu lagi ngetop. Terus disuruh wawancara ya seneng banget gitu. Wawancaranya di Hong Kong. Ngejar semua ini. Iya. Katanya sebagai wartawan Hilman agak kurang gimana gitu, kurang kekeh gitu. Kurang kekeh biasanya. Tapi kalau Duran-Duran ya mau nggak mau itu kan seumur hidup sekali ketemu gitu, bisa ngobrol sama idola. Terus gitu. Jambul juga Niru mereka. Niru ini siapa? John Taylor. Niru Salah siapa? satu personel John Taylor. John Taylor ya. Di sini ada juga. Tapi yang satunya pakai kartun ya, dengan John Taylor. Memang berusaha untuk memiripkan diri dengan John Taylor. Si Lupusnya waktu itu iya. Karena pada saat itu emang John Taylor Hilmannya menjadi idola. sendiri? Maunya sih, tapi malu. Tapi Boim Lebon juga. Nah kalau Boim Lebon itu vokalisnya, ya kan Simon Le Bon. Mirip. Simon Le Bon itu vokalisnya Duran-Duran kan. Nah, maka saya namanya pakai Boim Le Bon. Karena wajah vokalis itu dengan wajah saya ibarat pinang ketabrak kereta. Kalau saya kan digambarkan lebih ke penyair gitu, penyair yang kalau penyair kapira, seniman kapiran. Dari SMA, pelajaran paling disuka adalah bahasa Indonesia. Dan dia ingin sekali menjadi seorang seniman sableng atau seniman besar seperti Wes Rendra. Dia pengen sekali itu, maka setiap hari Gus Dur bicara pakai bahasa-bahasa yang puitis. Kan kalau beli somai kita kan biasa di kantin kan, bang somai dong bang, kentang sama kol pakai saus ya. Gus Dur beda, wahai abang somai, Beli somai. kau lihat mentari telah bersinar, maka tolong siapkan warna jingga dan kemas-kemasan itu. Maksudnya bang, kentang pakai saus. Susah amat gitu ya. Ribet. Naik beca, Betul. Di depan Naik sekolah beca, ada, naik beca. Di depan sekolah ada beca kan, Iya. ada beca. Beca jam 2 siang pulang sekolah tidur. Tukang beca panas, matahari terik, tukang beca tidur. Gus Dur mau naik beca, dibangunin tuh. Abang beca, kaget kan? Wahai abang beca yang baik. Kau lihat jajaran tiang listrik berbaris rapi di ujung sana? Kau lihat pucuk-pucuk pinus berjajar rapi di ujung sana? Berapa sampai sana? Ribet. Jadi Repot banget. Seru ya sebetulnya. Ini suara Vivi mana nih? Suara Vivi deh. Ayo dong. Vivi Alone yang artis itu. Cuek nanti nih. Cuek aja cuek. Cuek udah.
Gusur ke dirayu. 3, 2, 1, cue. Action. Lupus. Secara Pus kita kan udah berteman lama tuh. Iya sama Orang Eke Betawi kan. ngomong. Kenapa, Po? Jadi kapan dong gue diwawancara? Minimal diwawancara aja di majalah. Iya. Jadi pacar Gusur dulu dong. Ntar gue ajar. Gak apa deh, jadi pacar Gus Dur gak apa, yang penting jadi artis. Ya. Tapi aslinya emang pengen jadi artis ya, aslinya ya. Ya Sutra, kita jeda dulu ya, kami kembali saat lagi. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu. Dari kan daerah pegunungan itu. Oh jadi hill, Hill. bukit, The man from the hill. Ku cinta dia. Oh. Hilman menulis novel banyak ya, dan kemudian memilih untuk berhenti dan pindah kerja di televisi, ya. Iya. Dari situ kemudian lebih banyak menulis skenario untuk sinetron. Mana yang lebih memuaskan? Secara batin gitu. Sebetulnya kan orang tuh berkembang gitu ya. Setelah banyak nulis buku, mungkin saya mikir sekarang saatnya kali untuk nulis sinetron gitu. Jadi emang ada keunikan karena tantangannya baru lagi kalau sinetron, harus apalagi yang sekarang stripping kan tayang tiap hari. Jadi kita lebih diperas untuk tiap hari harus bikin, harus bikin. Ada perasaan terpaksa gitu, ini harus selesai gitu. Kadang-kadang stres gitu, harus nyari itu tiap hari kan. Dan diarahkan ini harus begini, harus begitu gitu. Itu udah kita diskusin sebelumnya biasanya. Begitu. Seminggu ceritanya begini gitu. Jadi, nah itu buat saya tantangan baru. Jadi saya ambil tantangan itu. Tapi konsekuensinya karena kesibukan di sinetron, jadi bukunya ya terbengkalai aja. Susah buat ada waktu buat nulis buku lagi. Gitu. Terakhir buku terbit tahun berapa? Lupa yang ini. Udah lupa banget. Udah saking lamanya udah gitu. Lama. Film yang terkenal? Film Lupus lah. Lupus, ya, terus ada Dialova. Dialova. Sama SMS waktu itu yang main Wisnu sama itu Rezki. Itu semua Hilman di belakang layar. Wow. Awalnya dulu lagi masa kecil gitu, nulis itu kan awalnya dari suka bobo tadi kan kita udah bahas. Terus kemudian nulis segala macam, orang tua nggak melarang? Nggak melarang, asal ke orang tua saya sih prinsipnya dibebaskan, tapi bertanggung jawab aja gitu sama apa yang pilihan kamu. Tapi saya ingin memperlihatkan, tengok kanan lagi. Ini adalah mamanya Hilman. Ini karakter nyata di Lupus ada ya? Ada ini, mamanya Lupus. Catering. Aslinya memang iya gitu. Ibu silahkan duduk. Yang sebelahnya mau tahu nggak siapa? Lulu ya. Adiknya yang digambarkan sebagai Lulu yang apa karakternya gitu. Centil, jahil. Centil, jahil ya gitu lah. Emang gini? Emang kayak gitu dulunya. Kayaknya boim. Oke, Ibu, ini kalau boleh tahu nih, Ibu zaman hamilnya Hilman ada cerita nggak sih gitu? Ya ada sedikit. Apa tuh Bu? Waktu itu saya di mana? Lahirnya tuh di Curup. Curup tuh di Palembang. Bengkulu. Ya. Oh, Bengkulu. Kabupaten Bengkulu gitu. Terus saya waktu hamil besar, terus selalu ada yang masuk ke kamar gitu.
Saya waktu itu tidur sendiri, suami saya kan Tentara ya Bu ya? tentara. Jadi, makanya namanya Hari Wijaya. Oh, dari situ ternyata. Dan Oke. Hilmannya Itu dari- pada saat lahirnya. Iya, Iya. saat lahir. Hilmannya dari? Hilmannya dari kan daerah pegunungan itu, jadi. Oh, jadi hill, Hill. bukit, The man from hillman. the hill. Oke, itu Terus- pada saat lahir gitu ya? Iya, belum lahir itu selalu tiap malam tuh ada datang apa tuh anak raja tuh apa namanya? Hantu. Ah, maksudnya Anak datang raja, kemana nih anak Ibu? Pangeran, iya. Masuk aja ke kamar gitu, jadi nerobos Ibu gitu. ke mimpi? Enggak, saya Yakin lihat. Ibu nggak mimpi? Enggak. Ini cerita agak spooky gitu ya? Sinetron banget. Tapi pada saat melahirkan kabarnya ada yang Oh iya, karena melahirkan di rumah kan itu di daerah di kampung gitu ya, di pegunungan. Jadi tidak ada rumah sakit yang bagus, saya melahirkan di rumah dengan bidan. Nah, terus dapurnya itu bisa goyang gitu. Kayak ada hantu. Aduh doh. Jadi goyang aja gitu, terus apa gitu. Saya nggak terpikir mau nantinya mau begitu sama sekali. Iya. Yeay. Kalau saya ingin memanggilnya Lulu, nggak mau nama aslinya. Nama aslinya Dina ya. Tapi gini loh, ini Hilman ya. Di rumah itu dia keluyuran, jahil atau gimana sih? Diam. Terus? Pendiam. Nggak percaya. Pendiam. Dia mengklaim dirinya pendiam gitu ya. Oke, diam. Terus? Ya, paling makan doang. Jadi sisanya di kamar? Iya, tahu udah rapi, pergi. Sekarang mungkin kangen nggak ingin apa ya, nulis lagi gitu Hilman? Oh iya, nulis lagi kangen. Makanya sama Boim Gusur lagi siapin film Lupus lagi gitu yang baru. Terus sama bukunya juga, jadi tahun Sama depan. Buku dulu, film dulu? Bareng-barengan maunya sih gitu. Karena kan kayak sekarang generasi udah beda gitu, kita mau bikin reborn lagi gitu. Jadi Lupus dilahirkan kembali dengan gimana dia pertama kali ketemu Boim, ketemu Gusur, diceritain lagi untuk generasi yang sekarang gitu. Pemerannya ini semua? Enggak, udah tua-tua. Kali Pemerannya aja. masih yang baru-baru lagi, tapi belum Oke. belum sampai ke pemeran. Tapi akan terlibat banyak gitu untuk Iya. film itu? Iya, saya langsung, Boim Gusur juga terlibat langsung. Vivi juga jadi biasa bawa catering gitu. Vivi alone. Kalau Hilman kecil, nulisnya udah udah kelihatan sama Ibu? Atau ngegambar? Gambar dan nulis kayak komik gitu. Oh, kayak ada tokoh Jadi gitu? ada dialog tokoh. box Iya, gitu, iya, betul. balon? Terus diapakan itu, Bu? Pinjamkan ke Kertas-kertas kawan-kawannya SD gitu. Mhm. Nggak tahu ditarik bayaran, nggak tahu nggak. Disewain nggak? Disewain. Disuruh baca aja. Ada catatan kenakalan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Udah diwanti-wanti. Nggak ada catatan kenakalan, bener kakak yang ini? Nggak ada. Ya sutra kalau begitu. Ditunggu film berikutnya, ditunggu novel berikutnya. Banyak yang udah nggak sabar dan kangen dengan tokoh Lupus. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Hilman Hariwijaya. Terima kasih, sampai jumpa.